Halo, cek. Sekarang sudah bisa ya dengar suara saya harusnya. Udah lancar? Halo, halo Pak Willy, Bu Atika, Pak Riki, Bapak Tan, Bu Medialina. Oke, masih belum ada suara. Masa sih belum ada suara? Hmm, masih belum ada suara. Tolong ke Natasha. Mikrofon harusnya bisa loh ini. Udah live, harusnya bisa ini. Oke, nice. Suara sudah ada ya. Saya sampai deg-degan ini. Hore, sudah ada suaranya. Oke, thank you semuanya. Dan sebelumnya saya minta maaf karena ada kendala teknis di awal webinar ini, sehingga webinar tertunda cukup lama ya. I'm so sorry about this. Oke, sekarang kita akan mulai webinar hari ini. Siang hari ini market berada di level 5.307, 5.308 ya. Jadi bergerak sangat sideways sekali hari ini. Saya sambil lihat market dan saat ini melemah sekitar 0,34%. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas hari ini bagaimana sih cara terbaik, the best moment to make money in stocks. Kita akan mulai bahas dalam presentasi saya. Oke. Saya akan mute dulu chatnya supaya nanti bisa fokus semuanya dan nanti ketika dibuka sesi tanya jawab kita bisa tanya jawab. Saya akan buka lagi untuk chatnya. Oke, Anda bisa lihat presentasi saya ya. Nah, Anda bisa lihat presentasi saya. Yang pertama, bagaimana sih kita bagaimana caranya kita make money melalui stock market. Banyak orang berpikir bagaimana caranya menjadi kaya melalui pasar saham. Nah, dalam 2 bulan ini, sekitar 1 sampai 2 bulan terakhir ini, banyak sekali teman-teman yang mulai galau ya, mulai galau apalagi kalau masuk di market sekitar bulan September sampai bulan Oktober ya. Jadi mulai bulan Agustus kemarin banyak yang mulai galau kalau masuk di market mulai bulan tersebut. Karena mereka sedang masuk di dalam satu momen, satu siklus di mana pasar sedang bergerak sideways dan cenderung bearish. Nah, sebenarnya bagaimana cara kita untuk make money melalui stock market baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek ini sangat erat kaitannya dengan timing atau kapan kita masuk dalam market. Nah, tapi sebelum saya bicara tentang timing, yang pertama kali sekali penting untuk Anda perhatikan adalah pahami dulu. Understand who you are and what you want. Maksudnya apa sih? Pahami dulu sebenarnya Anda itu tipe yang bagaimana, profil Anda bagaimana. Apakah Anda seorang yang lebih suka untuk saya beli, jual jangka pendek, kemudian it's okay lah saya dapat untung sekitar 10, 15 atau 20%, it's okay. Atau mungkin Anda lebih cenderung saya pengen dapat keuntungan lebih besar dan saya mau bersabar. Saya mau bersabar. Nah, tipe yang manakah Anda? Dan kemudian kalau Anda tanya saya, tipe yang manakah saya? Apakah saya berinvestasi jangka panjang? Apakah saya trading jangka menengah atau trading jangka pendek? Jawabnya adalah saya lakukan dua macam. Yang pertama adalah saya lakukan untuk trading jangka menengah dan yang kedua saya juga berinvestasi untuk jangka panjang. Nah, kemudian untuk swing trading atau trading jangka pendeknya hariannya bagaimana? Swing trading atau trading jangka pendek harian saya juga melakukan tapi jarang-jarang ya, jarang-jarang sekali. Kecuali kalau ada kesempatan dalam market
yang memberikan pantulan harga atau breakout dengan sangat cepat. Biasa saya lakukan dengan swing trading. Biasa saya lakukan swing trading untuk saham yang bergerak sangat-sangat volatil ya. Naiknya cepat, biasanya turunnya juga cepat. Nah, saham seperti itu biasanya saya nggak akan hold dalam jangka waktu menengah. Kemudian bagaimana caranya kita memahami profil diri kita? Apa yang kita inginkan sebenarnya? Nah, perlu kita sadari sebelum kita memahami, kita maunya apa sih, kita harus tahu dulu resiko di dalam trading saham dan berinvestasi saham gimana. Nah, mungkin banyak di antara Anda yang sudah mengikuti pelatihan trading profits atau super performance trader, sudah dibahas tentang ini ya, terutama di workshop super performance trader. Ada baiknya saya untuk ingatkan lagi. Nah, yang pertama kali sebelum Anda menentukan saya maunya apa sih, mau trading atau mau investasi, adalah yang pertama dilakukan memahami dulu profil risiko Anda. Profil Anda yang pertama adalah profil risiko, yang kemudian yang kedua harus dipahami adalah capital atau berapa banyak modal yang Anda miliki. Yang ketiga adalah objektif atau tujuan, dan kemudian yang keempat yang seringkali dilupakan adalah berapa tinggi skill kita ya. Oke, yang pertama tentang profil risiko. Profil risiko mungkin sudah pernah saya bahas di workshop super performance trader. Jadi profil risiko itu artinya gimana sih? Banyak orang yang ingin untung besar, tapi ketika ditanya bisa nggak Anda simpan saham Anda, dan ketika saham Anda mulai mengalami kerugian dan Anda tetap tidur tenang. Ketika Anda mengatakan saya bisa tetap tenang, itu artinya Anda punya profil resiko yang cenderung agresif. Ya, jadi profil resiko agresif itu tidak berarti bahwa Anda hajar-hajar begitu saja. Kemudian yang kedua, tentang capital. Capital adalah berapa banyak modal yang Anda miliki yang bisa Anda gunakan untuk trading. Tentang capital ini penting banget. Nah, ini Bu Lina kemarin sempat diskusi dengan saya ya dalam private chat. Jadi alumni dapat nomor HP pribadi saya. Nah, kita sempat ngobrol tentang uang dingin. Ceritanya begini, ketika saya simpan uang dingin, ketika saya taruh uang dingin saya punya nih sebagian uang dingin, saya taruh di saham, kemudian saya cari ada saham yang bagus apa. Ternyata ketika saya taruh uang dingin di situ, kok nggak ada saham yang bagus ya? Ya artinya ya jangan dibeli. Ya kita jangan paksain punya uang dingin harus muter di saham. Kalau marketnya lagi momennya nggak bagus, kita nggak bisa maksain diri di market. Ya jadi fokusnya adalah melihat kondisi market dulu, baru kemudian uang dingin yang ada kita taruh di situ untuk kemudian kita kelola. Yang ketiga, setelah bicara tentang profil resiko, kemudian juga capital, yang ketiga adalah tentang objektif. Objektif artinya adalah tujuan. Tujuannya apa sih Anda masuk ke capital market? Tujuannya dalam setahun Anda mau make money berapa banyak? Tentunya sesuaikan dengan kemampuan Anda. Kalau Anda seorang pemula, jangan terlalu banyak juga ya. Kemudian tujuan apa lagi? Tujuannya mau sebagai penghasilan tambahan atau untuk apa? Misalkan ada seorang ibu yang share ke saya, dia mau gunakan uang ini untuk dana pendidikan anaknya dalam setahun 2 tahun ke depan. Maka uang itu sebaiknya jangan langsung ditaruh ke saham, apalagi belum ada skill untuk trading atau berinvestasi saham. Taruhlah di obligasi atau reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran yang profil resikonya sedikit lebih rendah daripada saham. Nah, itu dari tujuannya. Yang terakhir adalah dari skillnya. Ketika Anda mengatakan saya mau trading atau saya mau investasi, maka semakin kecil rentang waktu, maka risiko dan reward yang harus Anda kelola menjadi semakin besar. Artinya apa? Ketika Anda trading, Anda berpotensi mendapat keuntungan semakin cepat, namun faktor kerugiannya, risikonya juga semakin besar. Nah, risiko bukan untuk dihindari, tapi risiko untuk dikelola. Warren Buffett mengatakan bahwa the risk comes from not knowing of what you are doing. Nah, itu adalah bagaimana cara kita untuk memahami siapa diri kita sendiri dan juga apa yang kita inginkan. Sekarang kalau kita mulai mengerucut masuk di dalam trading saham, ya, kita di sini nggak lagi ngomongin tentang investasi, apalagi investasi pasar modal yang lain-lain seperti obligasi, reksadana, dan lain-lain. Nah, kita mulai fokus tentang saham dan bahkan kita fokus ke dalam trading sahamnya. Sebenarnya seperti apakah Anda ketika trading saham? Apa yang Anda inginkan? Kira-kira Anda senang mana? Beli barang murah di diskon? Nah, ceritanya ada 2 orang nih ya. Ada 2 orang dengan mindset yang berbeda. Si A senang trading, senang membeli saham, senang membeli barang dengan prinsip diskon, cari barang diskon.
ya. Kemudian si B dia tidak peduli pada diskon, tapi si B peduli pada kualitas. Oleh karena itu, dia siap untuk membeli barang yang harganya mahal, tentunya dengan kualitas dan servis yang lebih baik. Jadi mindsetnya ada dua. Yang pertama adalah membeli ketika diskon, yang kedua adalah membeli ketika barang itu dianggap eksklusif. Membeli ketika barang itu dianggap eksklusif meskipun harganya sedikit lebih mahal. Nah, Anda mana? Kira-kira Anda yang suka diskon atau Anda yang suka yang penting eksklusif, yang penting memberikan pelayanan yang terbaik buat saya. Kira-kira seperti itu. Dalam trading saham pun ada dua hal. Ya. Yang pertama adalah mindset buy on weakness atau membeli ketika harga saham terdiskon. Sedangkan yang kedua, mindset yang kedua adalah membeli ketika breakout. Ya. Mindset yang pertama adalah buy low, sell high. Sedangkan mindset yang kedua adalah buy high, sell higher. Nah, Anda bisa lihat di di layar gambarnya nggak kelihatan. Oke, saya ceritain aja. Yang terpenting adalah mindsetnya ya. Jadi kalau Anda ingin supaya Anda bisa mengcopy strategi trading saya, maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah mengcopy mindset saya. Nah, perhatikan di sini. Anda bisa lihat gambar ini. Internetnya agak delay. Perhatikan gambar ini. Oke. Ini adalah mindset buy low, sell high. Artinya apa? Anda membeli ketika harga saham masih murah dan kemudian menjualnya ketika harga saham lebih mahal. Meskipun di dalam investasi ada pula mindset seperti ini dan seringkali disebut dengan value investing, maka dalam trading strategi seperti ini disebut dengan strategi buy on weakness, sell on strength. Ini dijelaskan dalam workshop Super Performance Trader. Kemudian yang berikutnya, Anda pilih yang mana? Nah, buy high, sell higher itu kira-kira seperti ini. Sudah sampai di puncak, tapi masih ada puncak yang lebih tinggi. Mindsetnya seperti apa? Kalau buy low sell high, artinya Anda sedang membeli ketika pasar sedang pesimis. Ketika psikologi market sedang pesimis. Kenapa? Karena pasar saham menunjukkan psikologi pasar. Semua yang tercermin dalam grafik ini menunjukkan psikologi pasar. Yang berikutnya adalah ketika Anda membeli pada saat harga saham sudah naik, buy high, sell higher, maka artinya Anda sedang membeli optimisme di dalam pasar, ya. Kemudian Anda bisa perhatikan yang berikutnya, pahami tentang siklusnya. Di manakah Anda berada sekarang? Kita nggak bisa paksain market untuk mengikuti diri kita. Contohnya, saya suka nih strategi buy low sell high, tapi marketnya lagi uptrend terus. Kalau Anda lakukan strategi ini, maka yang terjadi adalah Anda ketinggalan terus. Anda nggak dapat saham itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau Anda punya mindset buy high, sell higher. Buy high, sell higher. Tetap harus perhatikan market. Contohnya, kondisi pasar seperti sekarang ini kurang cocok untuk Anda lakukan buy high, sell higher. Kenapa? Karena market lagi flat dan cenderung mulai bearish ya. Tapi kan hari ini ada beberapa saham yang mulai naik nih. Contohnya seperti Inco nih naik 3%. Kemudian ada ADMG naik 2% dan seterusnya.
Bahkan beberapa hari yang lalu juga ada saham-saham dari sektor properti, contohnya BWPT dan BSDE dan CTRA, CTRS itu naik cukup tinggi. Perhatiin yang satu ini ya, understand the cycle. Nah, di dalam sebuah siklus itu ada siklus besar, siklus menengah, dan siklus kecil. Siklus besar, menengah, dan kecil. Kalau saya gambar, kira-kira gambarnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah siklus besar. Kemudian ini adalah siklus kecilnya ya. Sebelum siklus kecil sebenarnya ada satu siklus lagi yaitu siklus menengah. Nah, pahami di mana Anda berada saat ini. Siklus besar ini digambarkan melalui grafik bulanan. Sedangkan siklus menengah itu bisa dilihat dari grafik weekly, bisa juga dilihat dari grafik daily. Perhatikan di sini, nah ini adalah siklus besar kita. Jadi ketika kita trading, kita jangan hanya memperhatikan repost aja berkali-kali saya ulang ini. Kenapa? Karena sangat penting sekali. Jangan hanya perhatikan repost saja, tapi perhatikan big wave-nya, ombak besarnya arahnya kemana. Nah, kalau Anda lihat sekarang, big wave IHSG, ini ada di atap, masih di atap, bahkan sampai bulan depan pun kita masih harus tetap waspada. Karena big wave IHSG sekarang masih berada di posisi atap. Kemudian perhatikan di sini level resisten IHSG ada di level 5524. Jadi sebelum IHSG melewati angka ini, masih cukup riskan. Kalau ditanya, kira-kira IHSG ini bisa breakout nggak ya dari level 5524 ini? Bisa nggak ya? Saya akan jawab nanti ya. Kita akan lihat bagaimana performa pasar bulan September dan tentunya juga bulan-bulan lainnya setelah kita lihat IHSG daily. Perhatikan di sini kondisi IHSG saat ini berada di level 5.300, artinya dia berada di bawah garis merah ini. Garis merah ini adalah garis resisten kalau Anda sudah belajar, terutama dalam workshop support performance trader. Perhatikan di sini Anda akan tahu bahwa ini adalah bekas support atau bekas alas yang dijebol ke bawah dan sekarang memantul ke atas. Di sini tertahan di atap garis merah ini. Kemarin naik sampai sini, kemudian hari ini turun sampai area ini, 5.300-an. Nah, ini adalah repost. Perhatikan, ini adalah repost. Ketika Anda trading, Anda memanfaatkan repost, maka yang harus dilakukan adalah perketat position sizing Anda atau jumlah Anda membeli saham ini. Kenapa? Karena cara tersebut sangat penting sekali untuk meminimalkan risiko. Perhatikan, ini trennya naik, di sini trennya mendatar, dan di sini trennya sudah mulai turun. Jadi kenaikan tren di sini ini hanya kenaikan tren dalam jangka pendek saja, ya. Dalam jangka pendek saja, sifatnya hanya seperti ripples, di mana ombak besar arahnya akan mulai turun ke bawah. Nah, perhatikan ini. Ini adalah grafik IHSG. Sampai sekarang dia masih belum berhasil melewati angka 5320 lagi. Jika IHSG berhasil melewati angka 5320 ke atas, maka dia akan kembali menguji resisten sekitar 5.500. Nah, saat ini beberapa saham cenderung bergerak aktif, yaitu saham-saham dari sektor perbankan dan juga sektor agriculture. Kita akan bahas lagi nanti ya. Dan kalau saya boleh selah sedikit webinar kita saat ini, saham BJBR yang sudah kita beli beberapa hari yang lalu, kalau Anda belum beli, sekarang masih boleh beli karena masih dekat di level 1.600. BJBR di bawah 1.600, batasi risiko. Sekarang masih boleh hold. Oke, kita akan kembali lagi pada pembahasan kita hari ini. Pertanyaannya adalah, banyak orang mengatakan bahwa pada bulan September adalah bulan bearish, di mana bulan September ini pasar cenderung akan terkoreksi. September Oktober yang katanya mitosnya pasar cenderung terkoreksi. Beberapa waktu yang lalu ketika saya buat monthly insight bulan Agustus dan juga bulan September, kalau saya nggak salah ingat, saya ada sertakan sebuah tabel, yaitu tabel tentang statistik data di bulan Agustus. Ya, statistik data di bulan Agustus, di mana pada bulan Agustus ini market biasanya akan cenderung lebih banyak terkoreksi daripada naik. Ya, jadi bulan Agustus seringkali kita sebut dengan bulan bearish. Nah,
Perhatikan di sini Bapak Ibu bahwa bulan September selama 10 tahun terakhir bagaimana pergerakannya. September dan Oktober tahun 2015 kemarin menjadi level bottom. 2015 terjadi koreksi yang cukup dalam tahun lalu dan bulan September menjadi level bottom tepat tanggal 31 September dan kemudian pasar berbalik sekitar bulan Oktober. Kemudian tahun 2014 sama, 2 bulan ini September Oktober merupakan bulan-bulan merah atau bulan hitam di sini karena ditutup dengan turun meskipun dia nggak turun terlalu dalam. Nah, perhatikan juga di tahun 2013 ini pada bulan September harga saham di sini berada di level bottom. 2013 mirip dengan tahun 2015 meskipun kejatuhannya lebih dahsyat di tahun 2015 kemarin. Kemudian perhatikan tahun-tahun sebelumnya, di sini tahun 2012 bulan September Oktober cenderung hijau, masih uptrend. Kemudian tahun 2011 September dan Oktober di sini juga di level bottom. Kemudian 2010 hijau atau putih. 2009 bulan September ini merah atau hitam ya, turun. 2008 September dan Oktober juga ini benar-benar di level bottom dan di sini menyentuh line MA 100 seperti yang kita pelajari dalam workshop Super Performance Trader. MA 100 merupakan sebuah MA yang cenderung sangat kuat sekali, apalagi dia keluar di monthly, jadi layak sekali untuk berinvestasi pada saham-saham yang kena di MA 100 ini. Kemudian pada tahun 2007 pada bulan Agustus pasar saham merah, tapi pada bulan September pasar saham cenderung ini naik ya, grafiknya menunjukkan dia naik. Oke, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya dalam periode 10 tahun terakhir, Anda perhatikan bulan September beberapa kali menjadi level bottom, yaitu tahun 2015, 2013, 2011, kemudian 2008. Ya, perhatikan 1, 2, 3, 4. 4 kali dia berada di level bottom dan sebanyak 6 kali bulan September adalah bulan yang merah atau turun. Ya. Kemudian di sini kalau kita boleh gabungkan dengan Agustus, berarti sekitar bulan Agustus ini berarti 7 kali. Oke. Nah, pertanyaannya adalah mengapa pada bulan September di tahun 2012 dia naik, di tahun 2010 dia naik, kemudian 2007 September dia juga cenderung naik. Rahasianya adalah jangan hanya perhatikan siklus jangka menengah ataupun siklus jangka pendek. Perhatikanlah siklus yang lebih besar. Ya, siklus yang lebih besar artinya apa? Perhatikan di sini. Ini adalah ombak jangka menengah. Ini adalah ombak untuk jangka menengah. Ini juga. Nah, ketika ombak besar arahnya ke atas, maka ombak jangka menengah juga pastinya juga akan terpengaruh ke atas. Ya, terpengaruh ke atas. Bagaimana dengan saat ini? Tahun 2016. Apakah tahun 2016 bulan September dan Oktober akan semakin jatuh, akan menjadi level bottom, ataukah tahun 2016 ini bulan September akan bertahan? Ya, apakah bulan September tahun 2016 ini pasar akan bertahan dan bahkan menguat? Kalau kita lihat, kita belajar dari pengalaman selama 10 tahun terakhir. Jadi dalam workshop Super Performance Trader saya juga ada jelaskan tentang siklus 5 tahunan dan juga siklus 10 tahunan. Perhatikan di sini tahun 2007 pasar cenderung menguat, baru kemudian 2006 pasar masih cenderung menguat sampai 2007. Baru kemudian setelah itu mulai 2007 akhir pasar cenderung akan mulai jatuh. Jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan saat ini, maka pada tahun 2016 ini pasar sebenarnya masih akan cenderung bullish. Apakah ada kemungkinan breakout dari 5.500? Ada kemungkinan breakout dari 5.500 atau 5.524, namun sementara waktu bulan September dan Oktober ada kemungkinan tertahan. Grafiknya mungkin akan seperti ini. Jadi nggak turun banyak, tapi seperti ini. Perhatikan di sini,
pada waktu itu IHSG juga dia sedang tertahan, sebuah resisten yang cukup kuat. Nah, pada waktu itu juga menyentuh level all time high. Kira-kira seperti ini, ya. Jadi akan tertahan, mungkin merah tapi nggak terlalu banyak. Kemudian sampai tahun 2017, pasar masih akan menguat, jadi September Oktober itu akan melemah tapi tidak terlalu signifikan. Kemudian November, Desember pasar akan kembali menguat sampai kira-kira pertengahan bulan 2017. Bapak Ibu penting sekali untuk memperhatikan hal ini. Kenapa? Karena tahun 2017 merupakan siklus 10 tahunan dan secara statistik atau historical dalam setiap 10 tahun, apalagi tahun yang diakhiri dengan angka 7, itu adalah menjadi tahun puncak. Tahun puncak, jadi ketika kita tahu kapan kita harus keluar dan merealisasikan keuntungan atau saham-saham kita, dan kita tahu kapan kita membeli pada momen yang terbaik, disitulah kita akan mendapatkan keuntungan yang besar dari pasar saham. Kita lihat lagi mundur ke belakang 10 tahun yang lalu, pada tahun 2007 itu berada di level puncak, dan perhatikan ketika tahun 2008 pasar saham berada di level bottom. Pasar saham berada di level bottom, ya. Perhatikan di sini. Apakah tahun 2017 akan terjadi seperti ini? Dan kemudian 2018 terjadi seperti ini? Tidak ada satu orang pun yang tahu pastinya kapan crash akan terjadi. Namun yang jelas, secara historis terbukti pada setiap tahun yang diakhiri angka 7 itu adalah tahun puncak. Seperti contohnya tahun 1997 dan kemudian tahun 1987, tahun 1977 juga menjadi tahun puncak, 1967 juga demikian. Ya, jadi setiap 10 tahun seringkali terjadi crash. Waspadai tahun yang diakhiri dengan angka 7. Nah, perhatikan di sini, saya ulangi lagi kesimpulan saya, tahun ini koreksi yang terjadi bulan September dan Oktober mungkin akan menjadi pausing aja, pausing sesaat, dan kemudian pasar akan cenderung kembali menguat. Setelah itu bulan November, Desember sampai pertengahan tahun 2017 baru kemudian ekstra hati-hati, ekstra waspada, dan jika terjadi crash besar tahun 2017, jangan takut, jangan panik, saya akan terus berikan update buat Anda melalui premium akses, ya. Jadi saya berikan bimbingan terus, dan akan sangat bagus sekali jika terjadi momen seperti ini, seperti tahun 2008. Oke, saat ini ada nggak sih sebenarnya saham-saham yang berada di level bottom seperti tahun 2008 ini? Ada, nanti saya akan kasih tahu buat Anda. Mungkin ada beberapa dari Anda yang mulai ada keinginan untuk long term investing, saya akan infokan buat Anda. Oke, saat ini sentimen market apa aja ya? Sentimen market apa aja? Kita perhatikan. Nah, ini adalah katalis. Oke, sebentar, saya akan memperlihatkan di sini. Katalis market. Oke. Apa saja sentimen-sentimen fundamental yang terjadi saat ini? Kita bisa perhatikan beberapa hal yang dinanti-nanti di depan, ya. Yang paling dekat di depan mata adalah tentang FOMC. FOMC atau rapat atau pertemuan Federal Reserve membahas tentang suku bunga. Apakah suku bunga The Fed akan naik atau tidak? Nah, saat ini investor cenderung lebih melakukan wait and see. Ya, jadi kelihatan banget hari ini market cenderung agak sepi ya, transaksinya cenderung sepi dan bergerak di situ-situ aja, masih di level 5305 saat ini. Market masih cenderung melakukan wait and see menunggu hasil FOMC meeting pada tanggal 20 dan 21 September nanti. Nah, meskipun peluang untuk kenaikan suku bunga The Fed ini meningkat, tapi masih ada juga beberapa investor yang masih memperkirakan bahwa suku bunga The Fed tidak akan naik dalam
bulan ini karena data ekonomi yang belum solid ya, belum terlalu kuat. Nah, sementara itu data consumer yang keluar pada hari Jumat lalu tercatat lebih rendah daripada ekspektasi, jadi kurang bagus. Sementara itu inflasi juga masih lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada ekspektasi. Jadi hari ini juga dianggap masih kurang bagus juga, agak di luar ekspektasi. Oke, sebenarnya bagaimana sih dampak dari kenaikan suku bunga The Fed itu sendiri? Sebenarnya ini bukan hal pertama ya The Fed menaikkan suku bunganya. Beberapa waktu yang lalu juga The Fed sempat menaikkan suku bunga, dan apa dampaknya pada market? Dampaknya sebenarnya tidak terlalu signifikan. Pada waktu itu orang-orang ketakutan nanti kalau suku bunga The Fed naik, apa yang terjadi? Mungkinkah pasar saham akan mengalami crash? Karena apa? Karena banyak sekali investor yang mungkin investor asing cenderung mengeluarkan dananya dan kemudian masuk diinvestasikan di Amerika karena suku bunga di sana meningkat. Ternyata respon yang terjadi di pasar saham waktu itu juga nggak terlalu signifikan, nggak terlalu turun banyak. Ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah nggak segampang itu dana asing keluar dari Indonesia karena banyak faktor apa saja yang membuat asing masih mau meletakkan dananya atau menyimpan dananya di Indonesia. Saya akan bahas nanti. Kemudian faktor yang juga akan dipertimbangkan adalah meskipun di Amerika suku bunga naik, di Indonesia juga suku bunga masih tetap lebih tinggi dari Amerika sebenarnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah selain dari FOMC meeting, dalam rentang waktu dekat ini, ada apa saja yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah ada rapat dari Bank of Japan juga. Jadi di Jepang ada rapat juga membahas tentang interest rate juga ya. Jadi BOJ diprediksi akan melakukan pelonggaran kebijakan ya terkait juga dengan stimulus moneternya. Nah, sedikit bicara tentang Jepang. Jepang ini mata uangnya cenderung terus menguat ya, sampai bahkan beberapa orang mengatakan mata uang Jepang ini dinilai sebagai safe haven, disamakan seperti emas ya. Jadi Jepang sendiri juga mereka agak pusing dengan mata uang yang terus meningkat ini karena apa? Karena dengan meningkatnya nilai mata uang mereka, maka itu akan merugikan dari sisi ekspor impornya. Oke. Kemudian yang berikutnya, untuk Jepang tadi tidak terlalu berdampak. Yang berikutnya dari dalam negeri, besok ada rapat Gubernur Bank Indonesia pada hari Kamis 22 September, dan Bank Indonesia dinilai memiliki ruang untuk melakukan pelonggaran lebih lanjut senilai inflasi yang sedang rendah saat ini ya. Jadi inflasi cukup rendah saat ini, masih ada ruang untuk BI menaikkan atau melonggarkan suku bunganya. Menurunkan suku bunga ya. Kemudian neraca perdagangan Indonesia. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat membahas tentang surplus neraca perdagangan Indonesia di dalam kopi pagi atau kopi sore. Jadi neraca perdagangan Indonesia kembali tercatat surplus pada bulan Agustus tahun 2016 sebesar 0,29 dolar Amerika Serikat, dan hal ini sangat bagus sekali buat perekonomian Indonesia, terutama didukung oleh surplus neraca perdagangan non-migas. Surplus tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan surplus pada bulan Juli tahun 2016 yang sebesar 0,51 miliar dolar Amerika Serikat, dan pernah saya bahas juga melalui kopi pagi. Ada artikelnya juga. Nah, surplus bulan Agustus ini lebih rendah karena menurunnya surplus neraca perdagangan non-migas dan meningkatnya defisit neraca perdagangan migas. Nah, kesimpulannya apa sih sebenarnya dari beberapa hal yang menjadi perhatian kita hari ini? Selain beberapa hal tersebut, masih ada satu hal lagi yang tidak lepas dari perhatian kita selama bulan September ini. Apa itu? Oke, kita lihat yang berikutnya adalah tentang tax amnesty. Saya harap gambarnya kelihatan ya. Nggak kelihatan juga di sini. Oke, tentang tax amnesty. Saya sebenarnya sudah menyiapkan beberapa data tentang tax amnesty. Kita akan coba lihat melalui
layar saya sekali lagi. Oke, bagaimana perkembangan teks amnesti sekarang ini? Apakah Anda sudah ikut teks amnesti atau belum? Kita akan lihat datanya, dashboard dari teks amnesti. Bagaimana grafiknya, bagaimana perkembangannya. Nah, perhatikan, saya akan coba untuk share gambar tentang teks amnesti. Kalau nggak bisa dilihat, nanti saya akan share melalui email. Oke, hopefully bisa dilihat ya. Saya ambil gambarnya di sini. Nah, perhatikan di sini. Dari data atau barometer teks amnesti ini, terlihat bahwa selama sepekan terakhir ini mulai meningkat ya, teks amnesti, penerimaan dana teks amnesti mulai meningkat ya. Jadi banyak sekali mungkin orang-orang yang saat ini masih mempersiapkan data-data untuk mengikuti teks amnesti. Kalau perkiraan saya sampai bulan September nanti teks amnesti masih akan cenderung meningkat meskipun saat ini masih cukup jauh dari targetnya, ya masih cukup jauh dari targetnya. Kesimpulannya apa sih sebenarnya? Apa hubungannya dengan market saat ini? Apa hubungannya dengan IHSG saat ini? Beberapa hari yang lalu sempat terjadi penguatan dalam market. Salah satu penyebabnya adalah karena penerimaan dana teks amnesti meningkat cukup signifikan ya. Meskipun kalau saya lihat sebenarnya penguatan seperti yang tadi saya sudah perlihatkan kepada Anda melalui grafik IHSG daily, penguatan yang terjadi sifatnya masih sangat jangka pendek, masih sangat prematur dan belum bisa dianggap sebagai satu hal yang signifikan ya. Jadi penguatan yang terjadi saya masih menganggapnya sebagai dead cat bounce atau technical rebound saja. Saya ada menulis artikel tentang dead cat bounce di bit.ly/dead cat bounce. Oke. Kesimpulannya adalah dalam jangka pendek market masih akan cenderung berfluktuasi dan kemudian kita akan mulai lihat pergerakan sore hari ini. Saham-saham apa yang signifikan kita akan bahas beberapa saham yang ada di hotlist dan juga kemudian kita bahas beberapa saham yang signifikan untuk pergerakan sore hari ini. Nah, yang dinanti-nantikan rekomendasinya apa? Kayak gitu ya, udah pasti. Kita lihat saham yang pertama adalah saham BJBR. Saya ada share layar saya, semoga kelihatan. Grafiknya kelihatan kah? Oke ya, grafiknya kelihatan ya. BJBR. BJBR saat ini masih sedang dalam tahap konsolidasi. Batas saya adalah di level 1600. 1600 itu di sini. Grafik terlihat dengan jelas ya. Hopefully grafik terlihat dengan jelas. Nah, di sini 1600. Batas akhirnya di mana? Kalau sampai turun di bawah 1600, batas akhirnya di mana? Di sini 1500. Saat ini BJBR menguat mulai menunjukkan tanda-tanda dia menguat, menguji target yang pertama 1750. Strategi tradingnya saat ini masih swing trading. Kalau Anda beli BJBR 1645, harga saat ini 1650, 1645, dengan pembatasan resiko di bawah 1600, maka target terdekat ada di level 1750, itu BJBR. Kemudian apa yang terjadi jika BJBR breakout dari level 1750? Yang terjadi apa? Yang terjadi bagus sekali jika BJBR berhasil melewati level 1700 dan bahkan 1750, maka dia akan melanjutkan tren naiknya yang cukup kuat. Kita akan bahas dulu sektor perbankan yang sore hari ini hijau. Jadi kesimpulannya BJBR apa? Kalau Anda belum beli, boleh beli. Tetap batasi position sizing Anda, Bapak Ibu, karena saat ini big wave masih arahnya ada potensi ke bawah.
BBNI siang hari ini atau sore hari ini menguat 2,36% di level 5425 ya 5425. Saya masih lebih rekomen BJBR. Kenapa? Polanya lebih cantik. Belajar tentang pola ini saya juga ada ajarkan di Super Performance Trader. Nah, Bank Mandiri gimana? Bank Mandiri, ya perhatikan di sini dia breakout. Hari ini breakout menguat sekitar 1,11%, breakout di level 11.180. Tapi hati-hati Bapak Ibu, ini breakoutnya dengan satu candle yang cukup kecil. Ada pola flag di sini, ada pola flag, tapi saya belum terlalu yakin bahwa BMRI ini akan terus melaju. Kemudian kita lihat BBRI. Jangan lupa sektor perbankan ini enggak semuanya sentimen positif ya. Mungkin dari tax amnesty emang positif, tapi sektor perbankan ini masih ada beberapa sentimen yang menahan, yaitu pembatasan net interest margin. BRI juga masih sideways, belum menarik. BTN juga masih sideways. Yang menarik ini si BNGA. Kalau Anda sempat beli beberapa hari yang lalu, mulai waspadai profit taking. Saya beli nggak? Nggak. Kenapa? Ketinggalan kereta. Ya udah, biarin aja nggak apa-apa. Jadi mindsetnya kita harus santai. Kalau trader semakin santai, untungnya akan semakin banyak. Nah, ini tadi sektor perbankan. Kemudian kita perhatikan saham TOTL, ini tepat berada di area support, Anda bisa beli TOTL sekitar 750 atau 770 sekarang, sampai targetnya di level sekitar 800, target 1 800, target 2 di level 870, target 3 di 900. Oke, jadi kalau saya ambil kesimpulan, TOTL ini target utamanya ada di 900, tapi kecil kemungkinan tercapai dalam rentang waktu pendek. Target jangka pendeknya TOTL baru sekitar 800 sampai 850-an. Nah, ini saham-saham yang berada di area support. Oke. Kemudian kita lihat saham lain. INDS ini perhatikan Bapak Ibu. Kalau Anda yang udah belajar di workshop pasti ngerti kenapa saya pay attention ke saham ini. Ya. Jadi saya ulang sedikit materi kita yang ada di workshop. Meskipun dia turun, turunnya si INDS ini tidak disertai dengan volume yang signifikan. Sehingga bahkan ketika dia naik volumenya cenderung lebih tinggi, saya menangkap adanya satu pola akumulasi di sini. Tetap perhatiin hati-hati dengan likuiditasnya ya. Kalau Anda perhatiin di running trade Anda, saham INDS ini likuiditasnya cukup kecil. Lotnya sekarang sebelah kanan hanya 52 lot dari 905. Harganya 905, kemudian lotnya 502. Artinya kalau dikaliin, itu nominal atau value-nya sekitar hanya 4.706.000. Jadi Anda nggak bisa beli banyak-banyak saham ini. Buat latihan mental, mau beli satu lot, silakan. Oke, kemudian selain INDS, ada beberapa saham yang tadi kita bahas di hotlist. Perhatikan saham Kino. Kino ada direkomendasiin di hotlist ya. Naik 8,4%. Yang punya saham ini kemarin juga kita rekomend di Telegram channel call to action. Ya, jadi Kino capai target jangka pendek di 5.500. Ini kalau saya lihat masih bisa menguat sampai 6.000. Yang belum punya jangan kejar. Tapi kalau Anda sudah punya, mau hold boleh nggak? Boleh sampai level 6.000-an, waspadai profit taking. Jadi di upgrade level profit takingnya. Kemudian kita akan lihat lagi saham TBLA. Masuk watchlist saham Tebla. Kemudian perhatikan selain Tebla, Suli juga masuk
watch list ya. Likuiditasnya hati-hati, Anda bisa lihat di running trade Anda. Tebla likuiditasnya bagaimana, lebih baik, jauh lebih baik daripada INDS, tapi Tebla sekarang hari ini lagi ditahan ya. Dia nggak akan lewat level 900 hari ini, Tebla. Kenapa? Dan juga ini kayaknya susah turun di bawah 870 karena ditahan. Antriannya beli banyak di 870 dan antrian jual banyak di 900. Selain Tebla, kita lihat saham lainnya. Tebla, kemudian Suli, kita lihat likuiditasnya. Suli kecil banget, tapi Suli ini ada kemungkinan untuk naik sampai ke resisten 108 sampai 110 hari ini. Ada resisten di level 108 sampai 110 ya. Jadi kalau kita lihat bid overnya di situ cukup tebal. 110 itu dijagain 12.422. Nah, ini namanya tape reading ya. Saya akan tambahkan di materi Super Performance Trader yang akan datang materi tentang tape reading ini. Jadi alumni masih boleh datang untuk resit, tapi ada dibatasi ya. Jadi keuntungan Anda bisa mengikuti Super Performance Trader adalah bisa mengikuti berulang-ulang dengan gratis. Oke, kemudian berikutnya kita akan bahas saham yang lainnya yang masuk watchlist. Kenapa sih saya masukin watchlist saham-saham ini? BCTM polanya mirip dengan BCBR tapi belum beli dulu. BOLT polanya cukup menarik, ada pola diakumulasi di sini, tapi volumenya cenderung masih kurang rapi. BRPT ini juga ada pola diakumulasi. CLPI ada pola diakumulasi tapi likuiditasnya kecil banget. Nah, Petro ini perhatiin juga masih masuk watchlist, belum dibeli, tapi Anda bisa perhatikan ya ada pola dia diakumulasi. Kita akan lihat beberapa saham yang siang ini menghijau. ADMG, dia masih akumulasi juga ya. ADMG ini saham ini masih diakumulasi, tapi saya belum beli dan saya juga belum rekomen. Kita lihat likuiditasnya kecil juga. Sebelah kanan hanya 42 lot, dia ditahan di level resisten 160 dan 165. Belum beli ADMG. Kita lihat saham yang sore hari ini cenderung untuk menghijau. GJTL bisa Anda masukkan ke dalam watchlist, dilirik boleh. Pilihan saya sore hari ini masih jatuh pada BJBR. Ya, masih jatuh pada BJBR, ini adalah pola yang paling bagus sampai saat ini. Kemudian saham-saham dari CPO, harga CPO saya lihat tadi siang cenderung mulai naik meskipun nggak seberapa. Ada beberapa saham CPO, Gosco, BWPT ada pola akumulasi, kemudian AALI ini sideways banget, saya nggak terlalu rekomen. SIMP juga masih sideways. Honestly saya CPO nggak tertarik. Meskipun banyak sentimen bagus, tapi CPO saya masih belum tertarik. Saya summary-in apa yang jadi pengamatan saya siang hari ini. Oke, saya akan summary-kan, kita sudah sampai jam 14.38, summary yang saya lakukan siang hari ini. Market siang hari ini cenderung bergerak flat di level 5.300-an dan saat ini tertahan di resisten 5.300 dan 5.320 ya. Tertahan di level resisten sekitar 5.320. Kemudian apa yang akan terjadi besok? Apa yang akan terjadi besok dan lusa? Market masih akan cenderung bergerak mix dan menurut saya lebih ke arah melemah daripada menguat. Jadi market masih akan cenderung bergerak melemah. Kenaikan selama 2 hari kemarin, sekitar 2 hari kemarin ya, jadi banyak sekali saham-saham properti dan juga saham-saham konstruksi yang naik 2-3 hari kemarin, sifatnya adalah jangka pendek saja dan cenderung seperti technical rebound. Saham pilihan saya masih hold
BJBR ini udah mulai naik, mungkin Anda beli bareng-bareng, jadi ini harga sahamnya naik. Saya nggak tahu juga ya. Jadi saham BJBR batas bawahnya adalah di level 1.600, sedangkan target atasnya di level 1750 ya. 1750 itu adalah target untuk swing trading. Jika breakout dari 1750, BJBR ini akan melaju kencang dan mulai uptrend. Sekarang speednya masih belum terlalu kencang ya, masih cenderung konsolidasi. Nah, saya sambil lihat market saat ini udah jam 2:30 lebih. BBNI naik, tapi dari polanya saya masih lebih memilih untuk BJBR. Anda bisa lihat di online trading Anda juga ya. Oke, kemudian selain BJBR, tadi ada beberapa saham yang saya perhatikan, yaitu saham TOTL, bisa Anda pay on weakness di level 750 dengan target 850. Kemudian saham INDS, Kino, kemudian Suli dan GJTL bisa Anda perhatikan cenderung mulai diakumulasi. Perhatikan kalau Anda beli, perhatiin likuiditasnya ya. Jadi bid overnya besarannya berapa, Anda perhatikan. Untuk saham dari sektor CPO, saya hanya tertarik saat ini sementara hanya tertarik Tebla. Nanti jika ada yang lebih menarik lagi, saya akan info lagi. Tebla apakah sudah waktunya beli? Waktu itu habis training Super Performance Trader, kita ada beli rame-rame saham Tebla dengan alumni. Jadi Sabtu Minggu training, Seninnya kita beli Tebla Pepro ya. Ada yang beli, ada yang enggak sih. Tapi waktu itu saya kasih tahu kalau saya beli saham ini dan udah profit taking ya. Tebla udah profit taking. Kapan beli lagi? Kapan beli lagi? Ketika dia breakout sekitar level 900. Oh, saya nggak salah tulis di hotlist tadi pagi, Tebla ya benar. Resistennya 900, breakout dengan volume yang tinggi, maka saya akan buyback saham ini. Oke, sentimen positif market ada pada tax amnesty dan juga kondisi perekonomian Indonesia, surplus neraca perdagangan yang cukup bagus. Bulan September Oktober pasar masih akan cenderung melemah, ada kemungkinan melemah karena berada di atap, tapi kemungkinan melemahnya nggak sebesar tahun 2015 atau 2013. Kenapa? Karena sekarang arahnya untuk jangka sampai setengah tahun ke depan masih naik ya. Jadi September Oktober tertahan, kemudian November Desember Januari sampai kemudian April itu udah mulai waspada, sampai Juni itu mulai pergantian siklus, pergantian masa besar-besaran. Oke, saya akan mulai buka tanya jawabnya, kita akan tanya jawab sampai jam 3. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, saya pause dulu chatnya, banyak banget, saya akan bahas dulu pertanyaan yang masuk ya. Pepro Asri Kija BKSL, Pak Anton Sagidah Borongan. Oke, Pepro Asri Kija BKSL, saya akan share grafiknya ya. Oke. Perhatikan saham Pepro. Pepro saat ini masih konsolidasi. Saya udah jualan Pepro 3 kali, dari level modal 180 itu saya jual sekitar 300, lalu buyback lagi 300. Saya jual lagi sekitar 800, kemudian 800 saya buyback lagi dan saya jual belum lama. Saya sepertinya kalau nggak salah ingat saya kasih tahu juga Anda jual di sini ketika market mulai turun. Pepro sekarang konsolidasi bergerak sideways dalam range 930 sampai 1060 di sini, ya. Konsolidasi di sini. Kemudian
Kalau konsolidasi apa yang harus dilakukan dalam workshop Super Performance Trader dan Trading Profits? Anda belajar bahwa kita akan menunggu. Ketika konsolidasi kita akan menunggu. Jika Anda belum punya saham ini dan Anda ingin membeli, sebaiknya tunggu breakout dari 10.60. Jika Anda sudah punya saham ini dan mau jual, bingung kapan jualnya, Anda boleh profit taking sekarang atau gunakan level trailing stop ini. Kalau harga turun di bawah 935 atau 930, maka Anda boleh jual. Ya, ini adalah level pembatasan risiko Anda. ASRI. ASRI ada satu hal yang menarik dari ASRI, meskipun daily-nya dia masih downtrend, ASRI perhatikan weekly-nya dia berada pada sebuah MA yang cukup kuat, yaitu kalau Anda perhatiin, oke, ini MA berapa ya? Kita lihat. Ya, ini kalau saya nggak salah, ini MA 100. Karena MA 100 weekly ini cukup kuat ya. Jadi ASRI ada potensi pantulan. Daily-nya dia masih cenderung agak lambat, mungkin pantulannya belum tentu terjadi hari ini, bisa jadi terjadi pekan depan, bisa saja. Karena apa? Karena ini grafik weekly. Weekly targetnya sekitar 560. Jadi ASRI weekly range-nya adalah 470 sampai 560. Ini ASRI. Kemudian KIJA weekly MACD dead cross, hati-hati. Daily-nya berada di support MA 100, ini kebalikan dengan ASRI. Daily-nya KIJA berpotensi mengalami pantulan, tapi jangka menengahnya weekly-nya dia berpotensi untuk terkoreksi. Kemudian Bukit Sentul, BKSL, weekly chart ada support cukup kuat di area 89 sampai 90, ini juga MA 100. Mirip seperti ASRI, dan kemudian ya perhatikan di sini BKSL dia kena sebuah support juga di daily sekitar level 90. Jadi BKSL ini termasuk salah satu kandidat untuk Anda yang mau buy on weakness atau buy on support 90 sampai sekitar 100. Cuman satu hal yang perlu Anda perhatiin ya, BKSL ini likuiditasnya kecil banget. Likuiditasnya dan juga bukan likuiditas apa ya? Harga sahamnya kecil banget. Ketika harga saham kecil, maka leverage-nya jadi besar. Ketika Anda untung 9 poin aja, Anda sudah dapat keuntungan 10%. Sebaliknya ketika ruginya prosentasenya juga besar, meskipun kelihatannya nominalnya kecil. Kemudian ADI ini weekly-nya masih sama ya, weekly monthly dia masih berpotensi untuk terkoreksi. Saya masih belum lirik dulu ADI, meskipun kemarin sempat ada fluktuasi, jadi saya lebih cenderung memperhatikan ombak besar. WSKT sama, ombak besarnya arahnya masih ke bawah. Short term juga masih ke bawah. WSBP ini baru tadi, saya ada bahas di Telegram tadi ya. WSBP kalau Anda mau beli sekarang boleh, tapi sifatnya spekulatif, artinya jangan serakah. Jangan Anda beli semuanya. Ya, marketnya lagi turun. Biasa kalau saham IPO, dia geraknya akan mengikuti pergerakan tren besar market saat itu. Di CTM sudah saya bahas tadi. Ini monthly-nya ada sebuah resisten yang cukup kuat. Di CPR pun kalau Anda perhatikan sama, monthly-nya ada resisten kuat, jadi tetap harus hati-hati dengan level stop loss kita, pembatasan risiko 1.600 tetap harus diperhatiin. BNGA tadi saya ada ulas di dalam Telegram, rawan profit taking jangka pendek di level 800. Kalaupun mentok dikasih bonus sampai level 900. Kemudian JSMR. Jasa Marga, weekly ada di support, monthly juga dia berada di support. Kemarin ada alumni yang
udah jeli banget ngelihatnya. Saya lupa kemarin siapa yang ngechat saya di WhatsApp. Tapi perhatiin Bapak Ibu, ini monthly ada pola head and shoulders ya, jasa marga hati-hati di bawah 4.500 secara monthly chart harus hindari, waspadai. Kemudian untuk daily-nya jasa marga masih ada potensi pantulan, Anda gunakan trading plan seperti yang ada di hotlist saja. Nah, ini sekitar 4.700 sampai 5.000 range-nya. Mentok 5.200 untuk jangka pendek. Kemudian jasa marga GGRM, Bu Hilda. Pak Wayan tadi jasa marga sudah dibahas. Gudang garam. Oke. Nah, ini dia GGRM monthly-nya dia udah turun di sini cenderung konsolidasi GGRM di level sekitar 59.000 sampai 70 ya. Mungkin sekitar 60.000 sampai 70 GGRM. Sideways cenderung lelet. Buat trading saya nggak tertarik saham ini. Kalau buat investasi saya juga nggak akan masuk sekarang. Buat investasi saya lebih suka menunggu ketika saham-saham seperti ini jatuhnya dalam. Contohnya seperti di sini atau di sini. Kalau sampai GGRM kena di sini nanti saya akan infokan. Kemudian Telkom, beda lagi. Telkom ini juga sudah berada di puncak gunung. Tadi ada gambar gunung ya. Nah, ini berada di puncak gunung. Weekly daily masih berpotensi untuk naik mungkin sekitar sampai 4.600. MACD-nya juga golden cross, tapi saya cenderung melindungi diri aja. Saya nggak akan beli serakah di situ. Pak Ronaldo, halo Pak Ronaldo. MLPL. MLPL-nya sideways. Saya udah keluar ini MLPL sejak dia breakdown dari MA biru ini. Ini MA 50. Sekitar MA 50 ini. MLPL masih sideways. Volume sih masih menunjukkan akumulasi, tapi agak lelet kalau sideways seperti ini. Anda udah punya atau baru mau beli? Kalau baru mau beli, saham ini akan bergerak agak lelet, harus siap sabar. Ini ada support di sini, tapi kalau Anda udah punya dan belum jual, maka garis merah ini 385 ini adalah level pembatasan risiko yang terakhir. Kemudian Bu Mega BKSL udah dibahas, Bu Hilda BSDE, sebelum saya ke BIT ya. BSDE, pembahasan saya BSDE masih belum berubah ya, view saya masih di atap. Kemudian BIT, BSDE masih rawan. BIT tren turun, tidak menarik, saya nggak rekomen untuk beli. Oke, tadi saya ada janjiin kasih saham yang layak buat diinvestasiin. Berarti kan ini adalah monthly chart Indosemen. Indosemen, ini Anda dikasih kesempatan kedua untuk beli untuk investing. Sekitar level 17.000. Tapi kalau di bawah 17.000, hati-hati ya. Ini murah banget 17.000. Kemudian perhatikan SMGR. SMGR sekarang juga masih murah-murahnya. Kena MA 100 monthly biasanya jarang ada saham bertahan berada di bawah itu ya. Daily-nya juga dia membentuk pola winning dengan resisten 10.200. Kalau Anda mau cepat gerakannya mungkin beli SMGR di atas 10.200. Sedangkan INTP kalau Anda mau cepat pergerakannya beli di atas 17.500-an. Ya ini untuk investasi Bapak Ibu ya. Kalau untuk trading saya nggak terlalu minat. Bagaimana dengan SMCB? SMCB sekarang berada di area support banget 1000 ya, round number 1000. Anda boleh buy on weakness di level ini 1000. Batasi resiko kalau harga bergerak di bawah 980. Nih, di bawah 980. Oke. Itu SMCB. Akan lebih bagus sebenarnya kalau dia sudah berada di level 1200-an. Kenapa?
Karena di level itu ada resisten. Ini ada saya bahas juga dari bulan Agustus yang lalu. 1250. Di atas 1250 pergerakan SMCB ini akan lebih cepat. Oke, saya lanjutkan lagi pertanyaannya. Silakan yang mau nanya. Halo? Ada pertanyaan? Halo? Oke. Ih, banyak banget. Ya. Ya. Prospeknya apa Pak Iwayano Excel? Oke, saya akan bahas cepat. Bu Juniarti SMGR saya sudah bahas, Bu Leni INDS saya sudah bahas, Bu Chandrawati LTLS. LTLS. Mungkin bandarinya ngambek karena terlalu sering disebut. LTLS secara support resist dia udah kena pembatasan risiko karena turun di bawah 420. Di bawah 417 itu juga kena level stop loss dan saya udah jual. Tapi kalau kita lihat Anda yang belajar di pelatihan baik trading profits ataupun super performance trader yang lebih tajam, Anda lihat di sini turun dengan volume yang kecil. Artinya sebenarnya koreksi ini masih belum terlalu berarti. Kalau ditanya hold boleh nggak? Saya sih prefer jualan dulu ya, disiplin. Di bawah 420, kalau di atas itu di atas sekitar 417 atau 420 saya akan beli lagi. Pak Anton Sagita, BJTM saya udah bahas. Alphonse, halo Alphonse. Pas W ini digoreng cukup lumayan dan hari ini breakout, boleh hold. Kalau belum beli, mau beli boleh nggak? Boleh, beberapa waktu yang lalu juga masuk di hotlist. Mau air kanan loh Bapak Ibu, kalau Anda mau beli fast W ini boleh, hanya saja ini likuiditasnya kecil banget. Kalau saya hitung, saya mau hitungin ya, likuiditasnya dia 2820. Saya kalikan dengan 100 lembar, dikali lagi 100 lot. Artinya di situ likuiditasnya hanya sekitar 288 juta. Anda nggak boleh beli lebih dari itu. Ini semua yang ikut webinar, kalau Anda beli 10 juta aja, ini bisa air kanan nih. Oke. Kemudian Gisela, DII, ASII maksudnya. Astra sideways, masih di atap, saya belum minat beli itu. Walaupun naik turun, jangka pendek aja, KB juga kena resisten. Masih rawan profit taking. BSDE udah saya bahas tadi. BKSL udah. Oke. Kita masih ada 5 menit lagi untuk tanya jawab. Medco, Pak Hendrawan, Medco, Tepik, Bex, KF, Harum. Oke. Medco ada pola dia di akumulasi. Saya jual Medco ini dan belum beli lagi sejak dia breakdown dari garis ini. Ya, breakdown dari sini saya jual dan sampai sekarang belum beli lagi. Masih wait and see. Akan lebih aman kalau Anda beli di atas 1.600. Pex, hindari ya Pex ya. Ini saham tidur nih. Ditarik hanya sesaat aja. Tepik boleh diperhatikan, tapi saya belum rekomen untuk beli juga, polanya masih acak. KF. KF perhatiin Bapak Ibu ada pola di sini. Ini dia bisa mantul ya, pasang aja di sini Fibonacci 5, Fibonacci retracement. KF sekitar level 2000-an. Anda bisa pay on weakness saat ini.
Nah, 1970 sampai 2000. KF 1970 sampai 2000 Anda boleh pay on weakness. Oke. Pertanyaannya saya buka lagi. BJTM Asri udah dibahas, CTRP dan Pegas saya akan bahas. Kino saya tadi sepertinya udah bahas, Kino. Harum BJTM. Harum masih sideways. Saya keluar juga Harum ini dan juga belum beli. Masih sideways, belum saya rekomen untuk beli lagi. CTRP. CTRP cenderung lebih ke arah turun daripada naik. Pegas di support Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa saham yang ada di area support, nanti saya akan rekomen lagi, saya akan ingatkan. Pegas di area support di level 2700. Oke, jamnya berisik ya. Oke. SCMA Antam, nggak terasa kita webinar udah 1 jam. SCMA Antam P1 Excel. Oke, BPKP Pak Ferry. SCMA Antam P1. Oke. Ini panjang sekali. Oke. SCMA saya akan mulai dari Bu Wartina. SCMA Surya Citra Media. Masih downtrend. Nggak menarik. Dan masih akan turun. Nggak rekomen sama sekali. Antam ini saya juga waktu itu sempat keluar beberapa waktu yang lalu. Manli sudah mulai kena support, ada potensi technical rebound, terutama sekitar level 560. Antam masih bisa turun sampai 560 dan kemudian ada potensi technical rebound di situ. Ino tadi saya udah jelasin, masih bisa hold. Kemarin saya rekomen untuk beli. Yang belum beli, beli BTBR aja atau yang lainnya. Jangan serakah dulu. Hari ini belum boleh beli banyak-banyak. Market masih bisa turun. P1 ada di resisten. Weekly dia menguji resisten terkuatnya, meskipun banyak orang yang merekomen P1, tapi saya memilih buat hati-hati deh di sini. Ada resisten cukup kuat. Kemudian Excel. Oke, ini pertanyaan terakhir. Kita akan lanjutkan pada webinar yang akan datang ya, kalau ada tanya jawab lagi. Excel masih downtrend ya, saya nggak minat sama sekali. Perhatiin juga saham satu sektornya, Indosat. ISAT ini juga dia breakdown MA 200, masih akan turun. Oke, saya simpulkan ya webinar hari ini, apa saja yang perlu diperhatikan. Sore hari ini market masih berada di level 5.302, melemah 0,37%. Sampai jam 3 lebih sore hari ini, beberapa saham yang aktif dari sektor perbankan, BJBR, BBNI, BMRI, Bank BRI, dan juga beberapa saham dari CPO. CPO ini contohnya BWPT, Ali, BC bukan CPO, Agriculture. Ya, Gosco tadi juga sempat hijau, tapi saya belum tertarik untuk saham-saham tersebut. Nah, saya ulang lagi, market masih akan cenderung tertahan atau mungkin melemah sekitar bulan September, Oktober, meskipun nggak sedalam tahun 2015 kemarin. Kemudian November, Desember sampai pertengahan tahun 2017, market masih akan berpotensi untuk menguat. Ya, jadi Oktober, September agak melemah sedikit, November, Desember cenderung naik sampai 2017, dan 2017 ini harus sangat hati-hati sekali dan siap-siap roller coasternya kemungkinan besar akan turun, dan itu adalah kesempatan yang bagus kalau Anda mau buy on weakness untuk long term investing. Beberapa saham yang direkomendasikan untuk investasi jangka panjang saat ini datang dari saham sektor industri dasar, yaitu saham
INTP dan SMGR yang berada di area support kuat, Anda bisa cek PI-nya juga. Saat ini PI-nya sudah mulai terdiskon juga, dan kemudian juga Anda bisa perhatikan saham SMCB. SMCB saran saya lebih untuk trading jangka pendek. SMBR sudah naik cukup tinggi. Kalau SMBR strateginya adalah kita tunggu breakout-nya nanti. Saya akan update melalui Telegram channel. Kemudian beberapa saham yang saya rekomendasikan adalah sebelum bahas saham yang saya rekomendasikan, saya mau ingatkan dulu beberapa sentimen yang ada di depan kita adalah yang pertama, tax amnesty yang masih akan terus meningkat sampai akhir September, dan 1-2 hari ke depan sampai tanggal 22 kita masih akan menunggu beberapa hal, yaitu yang pertama hasil meeting FOMC tentang suku bunga The Fed. Yang kedua, kita akan tunggu juga hasil rapat dari Bank Indonesia dan juga dari Bank of Japan, juga bahas tentang suku bunga. Kemudian perekonomian Indonesia gimana? Beberapa waktu yang lalu diumumkan surplus neraca perdagangan, meskipun surplusnya nggak setinggi nggak setinggi bulan Juli tahun 2016 kemarin ya. Tax amnesty masih menjadi angin segar dan sebuah sentimen positif buat pasar modal Indonesia, paling tidak sampai bulan September ini, sampai pada periode pertama berakhir. Beberapa saham yang direkomendasikan untuk trading jangka pendek masih sifatnya agak belum terlalu kuat, jadi Anda belinya juga jangan dengan full amunisi saat ini. Yang pertama ada saham BJBR dari level 1.600 sampai 1.750, target jangka pendeknya breakout dari 1.750 akan sangat bagus sekali. Temannya BJTM ini juga menunjukkan pola yang menarik, tapi saya belum beli. Kemudian BJBR level pembatasan risiko jika harga turun di bawah 1.600. Saham TOTL berada di area support, juga Anda boleh buy on weakness sekitar level 750 sampai 850 targetnya. Batas risiko jika di bawah 750 sifatnya spekulatif. Kalau disuruh milih BJBR atau TOTL, saya lebih pilih BJBR. Sama-sama spekulatifnya. Kemudian saham dari lapis 2, lapis 3, ada saham INDS Kino yang cukup menarik. Kino kemarin saya rekomend untuk buy, hari ini masih boleh hold dan rawan mulai waspadai profit taking. Kemudian ada saham INDS. INDS ini Anda mulai perhatiin, tapi waspadai waspadai likuiditasnya. Satu lagi saham FASW. FASW ini cenderung meningkat, ini hampir air kanan 3 langkah lagi dan masih sangat uptrend, tapi harus hati-hati dengan likuiditasnya ya, bid dan overnya cenderung kecil. Kalau saya lihat supportnya sekitar level 2770, dia ditahan di area tersebut. Kemudian ada saham Tebla, Suli, dan GJTL ini masih masuk watchlist, belum dibeli. Pepro, baik jika breakout 1060, kalau di bawah 930, Anda yang punya saham ini mulai waspadai profit taking. Kemudian saham Asri, ada yang menarik dari saham Asri, yaitu dia tertahan di area support weekly ada EMA 100, di situ di level 470, ada 1 MA ya, di level 470, dengan target weekly 560. Apakah akan rebound minggu ini atau pekan depan? Kita nggak tahu. Kita lihat aja nanti. Daily-nya masih belum menunjukkan tanda-tanda rebound. Saham KF juga Anda bisa perhatikan untuk buy on weakness sekitar 1970 sampai 2000 kalau mau beli. Batasi resiko jika di bawah 1970. Saham Pegas juga berada di area support di level 2700-an kalau Anda mau beli. Dan saham SMCB. Pilihan saya yang saya rekomendasikan, yang saya paling tertarik adalah polanya BJBR dan juga KF, meskipun semuanya cenderung spekulatif. Artinya apa? Artinya daya belinya sebenarnya saat ini belum terlalu kuat ya. Tapi kalau saya diminta untuk rekomend saat ini ada 2 saham itu ya, BJBR dan KF. TOTL itu berada di support yang cukup bisa menahan kita. Kemudian BKSL ada support di area 89 sampai 90, supportnya ini cukup kuat, tapi harga sahamnya cenderung kecil dan sangat leveraging banget, jadi hati-hati, naik sedikit Anda untung banyak, kemudian turun sedikit Anda juga akan rugi banyak. Nah, Bapak Ibu semuanya yang mau belajar di workshop Super Performance Trader, Anda bisa daftar
ke info@ellendesme.com atau melalui waitinglist bit.ly/daftar waiting list ya, atau email ke info@ellendesme.com. Kenapa Bapak Ibu kok ke daftar waiting list lagi? Karena baru saja tadi pagi kami membuka pendaftaran untuk umum dan ternyata hari ini langsung penuh hanya dalam beberapa jam saja untuk pelatihan Super Performance Trader bulan November nanti tanggal 12, 13, 14. Jadi kita belajar selama 3 hari, 2 hari kita belajar di Hotel Indonesia Kempinski dan kemudian 1 hari kita belajar di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Nah, pada hari yang ketiga kita akan praktek. Teman-teman yang mau receipt ya, bisa email ke info@ellendesme.com dan ini juga ada kuotanya untuk receipt. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan lagi, saya akan bahas dalam webinar yang berikutnya. Oke, saya mohon maaf kalau ada kendala teknis di awal webinar tadi dan juga kalau nggak bisa jawab semua pertanyaan karena pertanyaannya banyak banget. Saya akan usahakan untuk update terus dan memberikan yang terbaik buat Anda. All the best for you. Give a man a fish and you will feed him for a day. Teach a man to fish and you will feed him for a lifetime. Jadi selain menyimak rekomendasi saya, usahakan Anda kejar terus mindset saya bagaimana dan Anda belajar dari saya, kejar terus belajar dari workshop dan Anda akan mendapatkan yang terbaik. Saya berikan yang terbaik buat Anda dan jangan lupa Anda juga berikan yang terbaik buat diri Anda dengan terus berlatih, dan terus berlatih. Alumni, gunakan semua feed forward yang saya kasih ke Anda melalui Telegram, email, webinar semuanya untuk belajar dan untuk berlatih. Thank you semuanya, Pak Riki dan semuanya. Salam sehat selalu. Sampai jumpa pada kesempatan yang berikutnya. Bye-bye.